Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti. Saya Nurul Fadila Iriani dengan NIM PO713203221036 dari Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas A Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Sekarang saya berada di Benteng Fort Rotterdam dan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa koleksi dari Fort Rotterdam itu sendiri. Hui. Oke Besti, sekarang saya telah berada di salah satu bangunan yang ada di Benteng Fort Rotterdam, yaitu Museum Lagaligo. Apa sih yang ada di dalam museum tersebut? Mari kita lihat. Awal memasuki Museum Lagaligo, kita akan disuguhkan oleh silsilah Batara Guru lengkap dengan beberapa lukisannya. Kemudian ada lukisan Andi Jema dengan sedikit penjelasannya. Selanjutnya kita akan disuguhkan oleh silsilah Kerajaan Luwuh, berikutnya silsilah Kerajaan Bone lengkap dengan sejarah singkat mengenai Kerajaan Bone dan tentang Arung Palaka. Dan juga ada lukisan Cornelius Spellman dilanjut dengan silsilah Kerajaan Goa, lampiran Perjanjian Bongaya dan lukisan Sultan Hasanuddin yang dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai Sultan Hasanuddin itu sendiri. Memasuki ruangan selanjutnya di lantai 1 Museum Lagaligo, kita akan disuguhkan dengan beberapa pejabat yang pernah menjabat di Sulawesi Selatan. Kemudian melewati ruangan kecil sebelum menaiki tangga untuk ke lantai 2, kita akan disuguhkan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Pada lantai 2 itu sendiri, kita akan disuguhkan oleh beberapa peninggalan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Benteng Rotterdam ini, baik itu berupa guci, wadah maupun piring-piring yang terbuat dari keramik. Seperti keramik ini merupakan keramik Eropa abad 19. Kemudian adapun keramik Siam yang diperkirakan dibuat pada abad 14 sampai 15 Masehi. Selanjutnya koleksi heraldika, yaitu beberapa stempel-stempel kerajaan Bone yang terbuat dari logam dan masing-masing stempel tersebut memiliki arti tersendiri. Kemudian ada mata uang Kampua, yaitu mata uang yang dibuat dari benang kapas yang ditenun secara tradisional dan dibuat pada masa pemerintah Ratu Bulawambona sekitar abad ke-14. Selanjutnya ada koleksi naskah atau filologika yang terdiri dari lontara pelajaran agama Islam, lontara Bone, lontara catatan harian Goa Talo, dan lontara Pangadoreng. Selanjutnya ada uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp5.000 tahun 1958 dan pecahan Rp1 tahun 1945. Selanjutnya yaitu ada uang kertas The Japanese Regening pecahan 1 gulden atau EN gulden dan pecahan 10 gulden. Selanjutnya ada koleksi numismatika berupa mata uang dinasa yang terbuat dari logam emas berbentuk bulat dan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said atau ayahanda dari Sultan Hasanuddin. Ada juga beberapa koleksi sarung dan koleksi etnografika berupa mesin jahit dari logam atau besi berwarna hitam dan berukuran kecil. Diperlihatkan juga contoh alat tenun tradisional atau gedokan
Selanjutnya ada beberapa koleksi parang. Yang pertama ada parang atau Lekbo Penai, kemudian ada parang luwu, yang ketiga ada badik Gecong Raja, terus yang keempat itu merupakan keris Sapukala, dan yang terakhir adalah keris Luk 5. Kemudian ada koleksi etnografika berupa pangajayang, yaitu berfungsi sebagai wadah penginang pada upacara adat. Selanjutnya terdapat beberapa koleksi badik, terdiri dari badik Gecong, yang kedua badik luwu, kemudian ada badik Makassar, dan yang keempat ini merupakan badik luwu juga. Selanjutnya ada koleksi etnografika berupa penginangan yang berfungsi sebagai wadah menginang bagi keluarga bangsawan pada saat upacara adat. Kemudian ada amicung yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah siri atau ludah pada saat menginang. Selanjutnya adalah tingkeret dalam bahasa Makassar atau gandra dalam bahasa Bugis, yaitu peralatan tenun untuk menggulung benang. Koleksi etnografika selanjutnya yaitu ada baju labu, kalung kolara, dan sarung yang merupakan baju adat Sulawesi Selatan. Koleksi selanjutnya kita akan dipaparkan dengan beberapa lukisan mengenai suasana-suasana pada zaman tersebut yang digambarkan, yang dilukiskan oleh para pelukis pada zaman itu. Kemudian kita akan disuguhkan oleh beberapa lukisan-lukisan tokoh masyarakat pada masa itu sendiri. Selanjutnya kita akan disuguhkan oleh koleksi arkeologi berupa arca seorang dewi, arca dewa, dan arca Ganesha. Dan kemudian ada patung ibu dan anak, patung dua rapala, dan patung raksasa. Kita berada di depan catatan. Di gedung P itu sendiri berisi tentang komponen-komponen bangunan dari Fort Rotterdam, baik itu komponen bekas senjata perang maupun gembokan gerbong maupun runtuhan-runtuhan bangunan pasca perang di Fort Rotterdam dan beberapa komponen lain. Di gedung P juga terdapat beberapa artikel yang dipajang dengan menarik yang berisi tentang Benteng Sombawapu, tentang sejarah-sejarah mengenai ekspedisi jalur rempah-rempah negeri para raja, dan beberapa sejarah-sejarah lain mengenai perkembangan dan perjanjian Bungaya yang terjadi di Sulawesi
Selatan itu sendiri ya. Dan beberapa tentang sketsa perang Makassar juga ada, dan sejarah mengenai Arung Palaka. Pernah jadi burung di Bone gara-gara sabung ayam membunuh lalu dikejar, pergilah dia waktu mau berangkat sama ayahnya. Say hello. Hai guys. Say hello. Hai. Bu. Angin bu. Gayatri. Tris. Kakak, gimana tanggapan kakak tentang Fort Rotterdam ini? Kakak, gimana tanggapan kakak tentang Fort Rotterdam ini? Jadi luas, panas, dan menyampe. Kakak, boleh tahu pendapat kakak tentang Fort Rotterdam ini nggak? Sangat luar biasa. Allah, Tuhan. Di kakak ulang lagi. Di sini ada Fort Rotterdam nggak? Ada. Kasihan. Di Selaribu lihat hujan. Wih, tadi panas, sekarang mau hujan. Sangat-sangat indah cuaca ini. Besok kita ketemu panas. Miring, Jo.